Bagaimana dengan kesiapan Ibu Kota Nusantara jelang sidang kabinet yang rencananya akan digelar pada tanggal 12 Agustus mendatang? Kita sudah bergabung dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, apa kabar? Baik, kabar baik Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan rencana sidang kabinet yang akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus mendatang. Update terbarunya tetap di tanggal ini Kak Pak, dan katanya seluruh menteri dari kabinet ini akan hadir. Apakah memang sudah ada konfirmasi resmi? Ya, yang pertama sampai saat ini agenda sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus sesuai rencana kita. Tentu sampai saat ini kita masih melakukan koordinasi dan persiapan-persiapannya agar acara itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang namanya sidang Kabinet Paripurna, seluruh menteri lengkap diundang, begitu juga pasti tentunya Bapak Wakil Presiden dan para pejabat setingkat menteri seperti Panglima, Kapolri, Kepala BIN dan sebagainya. Jadi benar-benar sidang kabinet yang paripurna lengkap. Baik, seluruh menteri dari kabinet dan juga kepala dari lembaga ya Pak ya. Nah, rencana awalnya kan sidang kabinet ini seharusnya digelar pada akhir Juli hingga tanggal 1 Agustus kemarin. Namun ternyata dibatalkan. Nah, Pak Jokowi juga dalam keterangan pers di IKN beberapa waktu lalu, kalau tidak salah tanggal 29 Juli, mengatakan bahwa ia tengah menunggu para menteri yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk sidang kabinet. Emang ada siapa aja nih Pak, menteri-menteri yang saat itu tidak bisa hadir dalam sidang kabinet yang seharusnya dijadwalkan pada jadwal yang pertama? Ya, jadi sebetulnya bukan pembatangan, tapi lebih kepada kita masih melakukan persiapan perencanaan, mengingat sidang perdana atau sidang kabinet paripurna perdana nanti akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Selain fasilitas kesiapan ruangan, juga adalah saat itu bertepatan dengan Olimpiade di Paris. Banyak sekali menteri yang terkait masih termasuk aktif di bidang olahraga yang masih berada di sana. Kemudian sekarang sudah semuanya di Indonesia atau di Jakarta, sehingga kita semakin mempersiapkan kegiatan dalam rangka sidang kabinet perdana paripurna di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Baik, kemudian Pak Yusuf, kita tahu bahwa sidang kabinet ini kan sebenarnya rutin ya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan nanti akan ada kehadiran Pak Prabowo Subianto selain sebagai Menhan, ini juga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode berikutnya. Apakah ada makna khusus mungkin atau ada acara khusus dalam rangkaian sidang kabinet ini terkait dengan kehadiran Pak Prabowo sebagai simbol suksesi dari Pak Jokowi? Ya, jadi sebetulnya sidang Kabinet Paripurna rutin diselenggarakan oleh Bapak Presiden bersama Wakil Presiden dan jajarannya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan rutin untuk membahas isu-isu pemerintah maupun program-program pemerintah. Nah, kebetulan dikaitkan dengan penyelenggaraannya di Ibu Kota Nusantara, karena ini juga menjadi bagian persiapan pertama untuk penyelenggaraan HUT RI dalam kemasan atau masa transisi dari pemerintah menuju selanjutnya ke pemerintah baru. Jadi dalam konteks itu maka kemudian dikaitkan dengan transisi. Tapi sebetulnya adalah sidang kabinet paripurna yang rutin dilakukan oleh Bapak Presiden bersama Wakil Presiden dan jajarannya. Baik, Pak Yusuf, lalu untuk data terkini, diperkirakan ada berapa banyak pihak yang akan hadir dalam sidang kabinet itu secara keseluruhan atau berapa orang? Kemudian karena ini merupakan agenda rutin, tetapi mungkin ada pembahasan khusus terkait dengan digelar di IKN. Apa agenda yang akan dibahas dalam sidang paripurna kabinet tersebut? Ya, sampai saat ini Sekretaris Kabinet selaku host dari sidang kabinet tersebut masih membahas isu-isu yang dapat dibahas dalam sidang kabinet paripurna tersebut. Tentu saja bayangan kami adalah antara lain juga membahas tentang pidato kenegaraan, karena beliau akan melakukan penyampaikan pidato pada tanggal 16 Agustus, termasuk juga isu-isu atau program-program lainnya yang menjadi
prioritas dari pemerintah. Baik. Lantas Pak, untuk agendanya sendiri ini akan dilakukan selama 1 hari saja atau ada rencana untuk dilakukan ke dalam beberapa hari? Ya, khusus sidang kabinet paripurna akan dilaksanakan dalam 1 hari, yakni tanggal 12 Agustus. Tetapi dalam kesempatan ini kami juga ingin memberikan informasi dan menyampaikan bahwa selain sidang kabinet paripurna di tanggal 12 dan di tanggal 12 atau tanggal 13 nanti juga akan ada pengarahan pertemuan Bapak Presiden kepada para gubernur, kepada para bupati, wali kota seluruh Indonesia di Istana Negara atau Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Itu juga akan kita selenggarakan. Baik, berarti ada agenda lanjutannya Pak di tanggal 13 bersama dengan Kepala Daerah se-Indonesia tersebut. Betul, Kemudian Pak, jika kita betul berbicara sekali. mengenai rencana sidang paripurna yang akan digelar untuk pertama kalinya di IKN, yang paling menjadi pertanyaan juga sebenarnya terkait dengan bagaimana kesiapan dari fasilitas penunjang di sana. Karena kan akan banyak sekali nih perangkat yang terlibat untuk rapat kabinet yang sangat besar tersebut. Iya, sampai saat ini tadi siang pun kami masih melakukan rapat koordinasi utamanya mengenai keberangkatan para menteri termasuk juga Bapak Wakil Presiden dan perangkat pendukung lainnya. Kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan pihak Garuda selaku maskapai penerbangan untuk memastikan bahwa moda transportasi dapat tersedia dengan baik sehingga pergerakan perjalanan para undangan, para menteri yang akan mengikuti sidang kabinet paripurna dapat berjalan dengan lancar. Dan bukan hanya transportasi pergerakan, akomodasinya pun telah kami persiapkan. Ada satu hotel yang telah selesai pembangunannya di Ibu Kota Nusantara, yakni Hotel Nusantara telah kami booking untuk menjadi tempat bermalam mulai Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang hadir yang akan ikut dalam sidang kabinet paripurna. Tentu perangkat-perangkatnya juga menyesuaikan dapat tertampung di sebagian hotel tersebut maupun juga nanti di Balikpapan. Baik, berbicara mengenai rencana keberangkatan yang saat ini masih terus dibahas oleh pihak Anda bersama dengan sekretariat, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan pihak Garuda agar penerbangan ini dapat diatur sedemikian rupa. Skemanya seperti apa, Pak? Karena kan di tanggal 16 itu masih ada sidang yang dilakukan di gedung parlemen di DPR terkait dengan sidang kenegaraan. Nah, rombongan ini kan akan sangat banyak, Pak. Bagaimana pengaturannya agar tanggal 17 ini tetap berjalan dengan on time? Oke, jadi ya tanggal 12 sudah clear, kami atur penerbangannya termasuk kepulangannya. Kemudian untuk isu di tanggal 16 Agustus, memang betul pidato kenegaraan Bapak Presiden akan diselenggarakan di Gedung Parlemen MPR DPR di Jakarta. Kemudian pidato kenegaraan tentang nota keuangan juga diselenggarakan di sana yang kurang lebih selesai sekitar pukul 15.10. Dari gedung MPR DPR, Bapak Presiden dan rombongan langsung ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya take off ke Balikpapan, lanjut ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara untuk persiapan karena di malam harinya pukul 00 kita akan melakukan apel kehormatan renungan suci. Begitu juga dengan para ketua lembaga negara dan wakil-wakilnya, kami telah melakukan perencanaan untuk menyiapkan pesawat khusus agar ketibaannya di Balikpapan maupun di Ibu Kota Nusantara tidak terlalu mepet waktunya dengan persiapan kita melakukan apel kehormatan renungan suci. Baik, Pak Yusuf, kita update lagi Pak terkait dengan progres pembangunan IKN Pak. Terbaru sudah seperti apa terkait dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana secara keseluruhan di IKN? Ya, jadi pernah juga kami sampaikan bahwa pembangunan ibu kota baru tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kurang lebih bisa 15 sampai 16 tahun begitu, sebagaimana pembangunan ibu kota baru di negara-negara lain. Sedangkan kegiatan untuk pagelaran
peringatan detik-detik proklamasi, dalam hal ini di halaman Istana Negara. Sampai saat ini progresnya sudah di atas 95% dan kami masih yakin, optimis bahwa ada waktu beberapa hari ke depan untuk melakukan penyempurnaan dan finishing, utamanya di tenda-tenda undangan. Ini yang harus kita atur dengan baik agar para undangan kita nanti dapat dengan nyaman dan tertib hadir di detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kemudian Pak terkait dengan menjelang peringatan HUT RI, rencananya kan tanggal 10 ini ada kirap ya Pak, kirap bendera pusaka tanggal 10 Agustus mendatang. Dan seperti apa Pak informasi terkait dengan rencana kirap ini? Mungkin rutenya dan kesiapannya seperti apa Pak? Iya, betul sekali. Tanggal 10 Agustus jam 8 pagi akan ada kirap bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi mulai dari Monumen Nasional di Jakarta, kemudian akan diarak menggunakan kendaraan maung begitu menuju ke Bundaran HI, lanjut ke Semanggi sampai dengan Bandara Halim. Selanjutnya take off menuju ke Balikpapan. Di Balikpapan juga telah disambut dan ditunggu dengan paskibraka maupun juga rangkaian kebesaran untuk terus sampai dengan di Istana Negara. Kami terus melakukan persiapan dan juga gladi bersih guna memastikan kegiatan kirap bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya persiapan yang akan dilakukan untuk rangkaian acara penting ya Pak di bulan Agustus, mulai dari ada kirap bendera, sidang kabinet, hingga nantinya perayaan HUT RI di IKN. Terima kasih Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana telah berbagi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat.